Alhamdulillahilladzi ahsana tadbira kainat wa khalaqal ardina was samawat wa ansha'a wa anzala al-ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wa nabat wa qaddara al-arzaqa wal arwat wa ataba 'ala al-a'malis salihah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin lil mu'jizat at-tahirat allati hasala min nurihi wujud al-kainat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil miqat amma ba'd. Alhamdulillah, puja syukur kehadirat Allah yang meliputi kita semua dengan rahmat. Alhamdulillah, segala syukur kehadirat Allah yang menjadikan kita semua dengan ini majlis mendapat barakat, yang mudah-mudahan keimanan kita meningkat dan kita dijauhkan daripada maksiat, dan mudah-mudahan yang sakit diberikan sehat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rizki kita adalah rizki yang diliputi berkat dan rahmat. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kita diampuni segala dosa, kesalahan dan maksiat, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan nikmat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, kerabat serta sahabat. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, para sesepuh kampung, tokoh pemuda pemudi, panitia majelis ta'lim Darus Shalihin cabang desa Salaman, mudah-mudahan pian berataan diberkahi oleh Allah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini, majelis ini, di tempat ini kita melaksanakan ketaatan dengan berzikir, dengan melaksanakan anjuran perkumpulan majelis, dengan mengingat pula daripada orang-orang soleh, para wali Allah yang mana disebutkan di dalam kitab Bughyatu Al-Murtarsyidin, Bughyah Al-Murtarsyidin, Al-Imam Muqtidi Al-Khadramiyah Abdurrahman Al-Masyhur, beliau menukil daripada hadis man warraha mu'minan faka'annama ahyahu wa man qara'a talihahu faka'annama zarahu wa man kana zarahu faqad istaujaba ridwan Allah fi hurul jannah. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, kata Nabi, yang menulis, mencatat biografi daripada orang soleh, orang mukmin, para wali Allah, sama halnya orang itu mah hidup pakan.
Dan barang siapa yang membaca wa'akib, cerita, mengingat, mengenang daripada wali-wali Allah, orang-orang soleh tadi, sama halnya pian berziarah. Dan barang siapa nang berziarah, mengambil manfaat daripada orang soleh, belajar, mengamalkan nasihatnya, maka istaujaba ridwanallah fi hururil jannah. Barang siapa berziarah tadi, maka Allah wajib memberikan kepadanya kelapangan di dalam surga. Alhamdulillah, siang hari ini kita memperingati pula daripada haul Sayyidina Imam Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Barusan jadi kita bertawassul kepada beliau lah ketika membaca Ratibul Hadad Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau ini adalah orang yang mengasaskan daripada tarekah Alawiyah, orang yang mana sumber daripada tarekah Alawiyah yang alhamdulillah kita nikmati keberkahannya. Jadi Habib Umar, para habaib kita, guru-guru kita, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang di majelis-majelis itu dibaca kitabnya, daripada Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, daripada Al-Imam Abdullah Al-Akbar Al-Aidarus, daripada Al-Imam Abu Bakar Al-Adri. Itu semua adalah daripada keturunan ataupun murid secara langsung atau tidak langsung yang membawa daripada semangat, daripada tarekah, daripada jejak langkah Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau meninggal sekitar 700 tahun yang lalu. Beliau Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam dan dikenal dengan Ustadzul A'zam, yaitu guru besar, maha guru. Hampir seluruhnya di dalam tarekat Alawiyah itu mengambil daripada beliau Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini wali besar, pastinya wali besar. Ini ulama besar, ini beliau adalah ulama besar. Jadi Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam inilah yang mematahkan pedang beliau. Beliau punya pedang, beliau patahkan. Itu sebagai simbol, sebagai tanda beliau tidak akan mengikuti politik apapun, tidak mengikuti pemerintah apapun, tidak akan mengambil bagian daripada itu apapun, melainkan beliau mengambil pedang beliau sebagai pena, sebagai pulpen. Artinya apa? Beliau berjuang di dalam dakwah, beliau memberikan perjuangan di dalam keilmuan, sehingga inilah jalan yang alhamdulillah kita rasakan. Jadi banyak wirid, banyak kitab itu karena berkat beliau, manfaat daripada beliau lah. Yang baca Maulid Al-Habsyi lah, Maulid Simtud Durar, maulid-maulid yang lain itu karena berkat orang-orang yang berada mengambil jalur daripada beliau. Jadi itu pastinya pula berkat beliau. Jadi alhamdulillah kita mengenang beliau pada hari ini, dan mudah-mudahan yang utamanya, yang ulun inginkan, yang kita maksudkan, bukan kita bercerita tentang tingginya karamah beliau, bukan kita bercerita tentang tingginya pangkat beliau, bukan, tetapi bagaimana perjuangan beliau. Beliau mendidik, beliau mengajak, beliau berdakwah. Seharusnya inilah pula yang menjadi perjuangan kita semua. Kita disuruh berdakwah dengan apa yang kita miliki. Mandalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka ia akan dapat kebaikan tersebut. Ini adalah anjuran Nabi SAW. Ini adalah suruhan Nabi. Maka ini yang paling utama yang kita bawa, yang kita amalkan. Pian banyak ilmu, tapi kada pian amalkan dengan membawa orang, nilainya sedikit. Pian sudah banyak ilmu, sudah kurang amal, tapi kurang membawa orang, nilainya sedikit. Maka barang dengan yang sedikit tadi kita memiliki manfaat, dengan ketujuh membawa orang. Inilah jalan kita, jalan dakwah. Man alima nafasata hadhil bid'ah, kata Sayyidina Habib Umar, istahqara jami'il bajri. Barang siapa yang tahu manfaatnya, besarnya dengan dakwah ini di sisi Allah, nilainya
maka pengorbanan yang dia keluarkan itu pada nilainya, ada apa-apanya. Rasa payah, rasa uyuh, lain sebagainya itu kada ada sia-sia. Insya Allah semuanya ada nilai di sisi Allah. Lah, harta pian serahkan, jiwa pian korbankan, tenaga pian berikan, itu semua ada nilainya di sisi Allah. Jangan takut. Nah, inilah yang diajarkan daripada Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Dalam riwayat beliau itu di akhir hayat selama 100 hari tidak ada satu suap makanan apapun, satu tetes air pun yang masuk ke perut beliau. Di akhir hayatnya sampai lupa kepada dunia, cuma mengingat kepada Allah. Hatinya zikir, lisannya zikir lah. Sampai suatu ketika keluarga beliau tidak tega, sudah 100 hari beliau tidak makan minum. Akhirnya diberikanlah satu tegukan susu kepada beliau. Maka saat itu pula kata beliau, apakah kalian ingin berpisah dariku? Nah, ketika dunia telah masuk ke perut beliau, ketika susu masuk ke dalam perut beliau, maka ketika itu pula beliau menghembuskan nafas yang terakhir dengan mengingat kepada Allah. Ini orang-orang yang memanglah kayaknya mau meninggal pun mereka yang mengatur. Nah, ini orang-orang yang sampai kepada makam tersebut. Dan beliau punya istri itu nama apa, diberi gelar Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin lah. Nah, jadi istri daripada Al-Imam Faqih Al-Muqaddam itu juga dikenal dengan Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Ketujuh bersedekah. Makanya doa daripada Imam Al-Faqih Al-Muqaddam itu minta kepada Allah, minta dunia yang bermanfaat. Ada doanya. Lalu ada orang yang bertanya kepada Sayyidil Habib Umar, kenapa Al-Imam Abdullah bin Ala Al-Haddad itu berbeda doanya? Kalau Al-Imam Faqih Al-Muqaddam itu minta doa dunia yang bermanfaat, sedangkan Al-Imam Abdullah bin Ala Al-Haddad minta keluarkan dunia dari hati beliau sedikit pun. Oh, kata beliau, dua-duanya ini beda. Kalau Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam itu adalah orang yang selamat daripada dunia. Dunia itu tidak di hatinya. Jadi kalau ada dunia tidak akan mempengaruhinya. Makanya beliau bersedekah sekian ribu dinar. Dinar itu koin perak, koin emas. Artinya berapa puluh juta, bahkan puluh miliar sekali bersedekah. Ini Al-Imam Faqih Al-Muqaddam. Lalu Al-Imam Abdullah bin Ala Al-Haddad beliau meminta kepada Allah, ya Allah keluarkan dari hatiku dunia. Kenapa? Beliau takut kalau dunia tadi mempengaruhi. Nah, kalau kita jangankan levelnya Imam Haddad lah, apalagi Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, tapi minta dunianya kalau bisa banyak-banyak, ya Allah. Ya Allah lah. Kalau bisa banyak-banyak, nah, berarti pian lah, berarti pian itu sudah panjang anak-anak. Kalau sudah pian minta dunia banyak-banyak, hendak apa? Kalau pian beisi dunia banyak-banyak, hendak apa? Waktu belum ada, hendak nang ini bersedekah kasini. Tapi kalau sudah ada dunianya, hendakannya di hati barat mengeluarkan. Ini siapa? Kita lah. Nah, ini kita lah. Nah, dan besok hari tanggal 10 Muharram. Nah, besok hari tanggal 10 Muharram. Jangan lupa kesunahan berpuasa lah. Nah, disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi biar jangan lupa untuk besok hari itu, yaitu tanggal 10 Muharram berpuasa. Jadi di dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika di Madinah, baginda Rasul melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai di Madinah itu beliau melihat orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, orang Yahudi itu berpuasa. Ujar Nabi, kenapa hari ini berpuasa? Hari apa? Lalu dijawab oleh mereka, sesungguhnya hari ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada Bani Israel, Yahudi, dan kepada Nabi Allah Musa. Jadi lautan terbelah itu dikejar Fir'aun, Nabi Allah Ibrahim memukulkan tongkatnya, lautan terbelah
selamatlah mereka dari kejaran Fir'aun, Allah tutup kembali itu lautan, itu pada tanggal 10 Muharram. Makanya dalam riwayat 10 Muharram ini kita muliakan, kita berniat bersyukur dengan itu tadi, dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan mengamalkan sunnah-sunnah, sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam pada tanggal 10 Muharram mendapatkan ampunan. Nabi Allah Adam diturunkan dari surga memohon ampun kepada Allah dengan nama yang bersanding dengan nama Allah dan diberikan ampunan pada tanggal 10 Muharram. Dan di tanggal 10 Muharram Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Allah surutkan banjir yang menimpa umat Nabi Allah Nuh tanggal 10 Muharram. Dan tanggal 10 Muharram pula Allah berikan kemuliaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lepas daripada kezaliman penguasa, lepas daripada kobaran api yang membakar dirinya oleh Namrud pada tanggal 10 Muharram. Jadi apinya benar, kelainan api-api unggun itu lah lain. Kalau Ibian melihat api-api yang di film India atau api yang di film Amling Dharma itu halus apinya. Ini apinya ganar, sekampungan mencari kayu dulu. Jadi ujar Namrud, besok kita bakar Ibrahim ini, karena ada pun menyembah Tuhan yang disembah oleh Namrud. Malahan Nabi Allah Ibrahim menghancurkan patung-patung itulah. Akhirnya apa? Ujar Namrud, kumpulkan kayu bakar. Akhirnya apa? Masuk hutan cari kayu. Biar kalau nyasa kampungan begitu ngeroyong dapat kayu banyak apa ada? Banyak lah. Parak nang kayak kampung gananya tuyukan kayu, nang itu nang dicucul, nyarak api. Lah kira-kira sehari ini bisa ada pajak lah. Lawas saja pajak. Oh, menjalung apinya, ganal apinya. Kayak apa? Sekampungan mencari kayunya. Wah, bingung pulang Namrud bingung. Kayak apa caranya mandak Nabi Allah Ibrahim ini kan, jangankan hendak mandak, beparak aja panas. Ganal kalau apinya itu lah, biar kalau pas mengawah lah, ini paman-paman pengawahan lah, kayak panas ya kalau lah. Acil habang muha, nang asalnya berskincare putih jadi tahu Tuhan. Habang bertimbang-timbang lah misalnya. Ada aja, nah itu. Karena mengatam itu kan panas, bertimbang-timbang kulit hilang sebelah, putih sebelah lah. Kalau Tuhan nggak karena itu. Nah, makanya Pak Allah tukarakan skincare di biar lah, mana dipandang. Nah, inilah hendak mengandak panas, jangankan mengandak berparak aja panas. Akhirnya apa? Iblis dibisiki oleh iblis mereka. Kemudian iblis ulah menjanik. Nah, jadi apa menjanik itu ketapel lah. Pian pernah melihat di film-film lah, film Amling Dharma atau apalah, nang film Cina aja itu ada yang kayak ketapel itu, wah, maka itu adalah batu. Nah itu tuh iblis mengulah ide itu, iblis memberikan salam itu. Artinya iblis itu memiliki andil saham setiap kali terjadi peperangan yang ada baik tadi. Itu iblis lah. Jadi kalau nyepian di kampung mah anak menggawi yang ada baik, tiba-tiba ada tang dalam pikiran yang ada baiknya, itu tuh iblis mengusik pikiran, hati-hati lah. Nah lah. Jadi diulahlah menjanik, dilemparkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke dalam api tadi. Berapa lama? Datang kodok lah, ya kodok lah. Datang cacak, ya. Lah kodok lawan cacak datang, api nang singganalan menjalong itu kodok datang, ya kodok. Datang cacak, ya kan. Disuruh Allah Subhanahu wa taala malaikat menakuni apa maksudnya. Nah, ini cerita ada di dalam kitab Jawahirul Lu'liyah, kitab Syarah Arba'in Nawawiyah. Di hadis yang pertama masalahnya. Jadi ditanya, apa tujuannya? Ujar kodok meludahi api Nabi Allah Ibrahim itu supaya pajak. Ini kodok nggak kayak ini kan adalah api yang menjalung singgalan kayak kampung itu. Jangankan saikung, saribu ikung gak ada gunanya lah. Cicak ditakuni juga cacak, kenapa? Meniup supaya tambah ganas. Nah ini pun lagi kayak cacak lah. Tetapi karena niatnya maka Allah jadikan cacak boleh dibunuh,
Nah, kodok ada boleh biar bunuh lah, jadi biar tetamu di jalan jangan kodok ngejajak aja lah. Nah ini apa lagi biar ulah umpan unjul lah, kodok aja banget lah, tidak boleh lah. Membunuhnya saja kada boleh, apalagi biar goreng lah. Kodok tadi digoreng, kalau di Jawa itu ada suiki namanya lah. Membunuhnya aja kada boleh, apalagi biar masak lah makan. Kalau biar ke Jawa lah, makanan khas ini. Suiki yang ngarannya lah, suiki itu kodok lah, kodoknya dikuyak sudah, jadi batisnya itu lah, batisnya ditata-tata, dikira ayam halusnya lah bagus kan, dia makan itu tuh makan kodok dia lah, nah suiki ngarannya. Jadi membunuh kodok ada boleh, itu gara-gara niatnya lah, hanya gara-gara niatnya dari itu. Dan pada tanggal 10 Muharram lah, tanggal 10 Muharram Nabi Allah Yakub, siapa Nabi Allah Yakub? Abah Nabi Allah Yusuf lah. Itu kan buta lawas, ya kan? Pada tanggal 10 Muharram diusap oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, itu mata kembali melihat. Nabi Allah ya. Pada tanggal 10 Muharram pula Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam keluar dari penjara. Nabi Allah Yusuf pula tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Musa membelah lautan. Nabi Allah Yakub sembuh dari kebutaan. Nabi Allah Yusuf keluar daripada kurungan. Nabi Allah siapa lagi? Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Oh, ini berarti banyak tanggal 10 Muharram ini, makanya mereka orang Yahudi, orang Nasrani bersyukur kepada Allah berpuasa. Ujar Nabi kita lebih berhak daripada orang-orang tersebut, maka diperintahkanlah kita umatnya, sahabat-sahabatnya untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Makanya dikatakan afdalus syiyam ba'da Ramadan syahrullahil haram. Paling utamanya berpuasa setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram ini tadi. Sebelum datangnya kewajiban Ramadan, mereka menyangka keutamaan ini adalah kewajiban. Saking dianjurkannya oleh Nabi SAW 10 Muharram itu esok lah. Lalu ditanya, apa gunanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, kata Nabi, faqala yukaffirus sanah al-madiyah, maka ini akan menghapuskan dosanya setahun yang lalu. Jadi pian nang berdosa menguya orang misalkan lah, memamai laki misalkan, atau nang laki berdusta harus nang bini lah, lain sebagainya dosa-dosa, maka itu tadi tahun 1443 Hijriah insya Allah hapus dosa dia kalau puasa. Jadi dinyatakan malam kina berpuasa nawaitu shauma gadin an adai sunnati asyura lillahi ta'ala. Sahajaku puasa esok hari sunnah asyura lillahi ta'ala. Malam berniatnya. Kalau jangan ingat malam, siang boleh jam 7, jam 8, asal biar jangan makan nasi kuning sudah. Namun makan sudah nasi kuning sepiring lah, puasaan orang berniat lah. Nah ini kada boleh. Amunnya biar makan kada, menggawe nang membatalkan puasa kada lah, mengumpuli bini misalkan lah ada semua. Maka biar berniat. Sampai kapan boleh berniat? Esok sampai sebelum matahari tergelincir. Tergelincir itu artinya waktu zuhur. Amun jam 9 berniat sahaja puasa Asyura esok boleh. Nah, jadi kalau yang berpuasa esok, ujar Nabi akan menutup dosa kesalahannya setahun yang telah lewat. Lalu ujar sahabat, ya Rasulullah, sama kita lawan orang Yahudi, lawan Nasrani berpuasa tanggal itu tadi. Lalu ujar Nabi, puasalah tanggal 9. Hari ini lah 9 dan 10, ini anjuran Nabi. Hari ini lawan isuk. Kalau hari ini kada, isuknya 10 lawan 11. Ini mantap lah. 10 lawan 11. Jadi kalau kada Senin lawan Selasa boleh juga, atau Ahad, Senin, Selasa. Ini lebih mantap lagi lah. Kalau dia nang belum minum wadai lah, makan wadai masih. Nah ini kau berniat saja puasa Tasyu'a hari ini lah. Nah asal. Nah nasi kuning lain pulang lah. Lalu di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini pulanglah tambahan, dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, barang siapa ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 3 hari di bulan haram,
Muharram itu termasuk bulan haram, Rajab bulan haram, Zulhijjah, Zulqa'dah itu bulan haram. 3 hari berpuasa di bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari berturut-turut. Kamis, Jumat, Sabtu, minggu pertama kah, minggu kedua kah, minggu ketiga kah, terserah. 3 hari Kamis, Jumat, Sabtu. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu, maka baginya ditulis pahala beribadah 700 tahun. Umur dalam tahun 700 tahun lagi. Dia nampak hanya di sini berapa umur? 70, 80. Amun sampai 100 itu kani lawan mata sambung lah. Saking doanya. Nah, adalah yang sampai 100. Kau dihitungi jari lah. Arwah juga sudah ini. Tapi ketika pian berpuasa 3 hari di Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut di bulan haram, maka pian dihitung beribadah 700 tahun. Kamana mencari ya Allah 700 tahun. Umur kada sampai 700, umur pendek. Umur Nabi Allah Adam itu 950 tahun. Umur Nabi Allah Nuh ribuan tahun. Tetapi umur umat Nabi Muhammad itu kada sampai 100, 60, 70. Tapi jangan khawatir, ada keistimewaan. Allah berikan pahala yang berlipat. 3 hari berpuasa 700 tahun ibadah. Oh, ini untuk apa ada? Jadi biar ibu-ibunya yang kebetulan mungkin karena ada puasa bulan Ramadan tadi, bulan Ramadan biar ada puasa karena haid lain sebagainya, nah maka bisa dikodok langsung. Sahajaku mengkodok puasa Ramadan, puasa 10 Muharram atau puasa Senin selajur esok, boleh? Boleh. Dapat sabarataan? Dapat sabarataan. Kodoknya gugur, puasa sunnahnya dapat, puasa Senin sunnahnya juga dapat. Isok lah. Oh, ini berarti kawan double lah. Tapi jangan double mengkodoknya lah. Kini aja kan bulan Ramadan mengkodoknya. Bulan Ramadan tahun belakang semalam ada puasa, dikada bulan Ramadan juga. Ini rumput ngarannya lah. Wajib lawan wajib tidak mau digabung. Kenapa hari ini berpuasa? Puasa pada Ramadan pas tanggal 1 Ramadan juga. Nah ini lain lah. Yang boleh itu misalkan kayak isuk sunnah lawan wajib. Sahaja puasa pada Ramadan, puasa sunnah Muharram, dan puasa misalkan puasa Senin. Boleh? Boleh. Nah, atau nak Kamis Jumat tadi langsung kata boleh juga. Nah, jadi boleh menggabung tadi. Dan kesunahannya lagi lah diantaranya menyantuni anak yatim. Pian ada berisi anak yatim di kampung disantuni. Meluaskan sedekah gasan keluarga anak ini nang biasa diberi 200.000 sehari misalkan bola, minta lawan laki pian atau laki pian berikan lebih supaya apa? Allah luaskan rezeki pian selama setahun penuh. Biasa memberi 1 juta, mungkin esok beri 10 juta bini pian. Nah ini bagus. Meluaskan sedekah. Sunnah malam ini bercala. Nah kayak jelas. Dicelaki mata 3 kali kanan 3 kali kiri. Ada yang mengatakan juga riwayat yang lain 3 kali kanan 2 kali kiri. Maksudnya itu garisannya lah 1, 2, 3 handak guling lah berjaraknya handak guling. Jadi atau paginya juga berjarak sunnah. Menziarahi ulama. Jadi ada orang-orang soleh pian ziarahi pada tanggal 10 Muharram atau ziarah kepada paguruan, ziarah kepada orang tua tanggal 10 Muharram. Dan juga bersedekah. Nah inilah nama pujilah kubur Asyura. Jadi dalam kitab Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani beliau menjelaskan bahwasanya adat istiadat mengulah kubur ini tafaulan daripada bersedekah sebagaimana bersyukurnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Allah Nuh itu berkapal 40 malam, 40 hari, 40 malam itu banjir lawasnya. Di kapal tadi 40 hari sampai pada tanggal 10 Muharram surut banjir. Turunan pada kapal ujar sidin, adakah makanan lagi tertinggal? Ujar bahasa kitanya nih, nang apa lagi bekal yang tersisa? Nang apa lagi sesanguan nang ada? Sekalinya ada nama mengeluarkan segenggam gandum, ada nama mengeluarkan segenggam pasolia, pul, adas, hintoh, kacang-kacangan, biji-bijian, biji gandum, biji kacang pasolia kayak kacang ayam itulah yang habang warnanya, ada yang putih, kacang pul warnanya, kacang adas, lain kacang-kacangan. Ujar Nabi Allah Nuh, masak itu semua dan bersyukur kepada Allah.
Maka inilah yang menjadi adat istiadat kita mengulah bubur Asyura. Jadi pian jangan mengulah bubur tadi gara-gara mengulah bubur tapi meninggalkan puasa. Kalaunya puasa itu jelas anjuran Nabi ada kesunahan. Kalaunya mengulah bubur itu adalah adat istiadat tafaulan, artinya sesuatu yang baik. Tetapi kalaunya berpuasa itu adalah langsung anjuran Nabi. Ini suruhan Nabi. Jadi jangan sampai karena awal kita makan bubur karena hari kan usah kita berpuasa. Lah jangan. Kau aja makan bubur itu sudah waktu buka lah. Nambah ulah bubur kada perlu juga biar berhemat-hemat ulah bubur ya kalau. Apalagi jangan sampai biar termakan adat istiadat. Bubur itu harus 40 macam bahannya. Bingung mencari bahan lah, mulai kol sampai wortel, kentang sampai pucuk Jawa ya masuk juga. Pucuk Jawa, pucuk belaran, pucuk mamucuk, ada cukup 40. Ambilakan batu kerikil, ambilakan kayu jabuk, jangan ada lagi dimakan. Ini adalah aja-aja yang lain lah. Pokoknya harus 40. Kayu jabuk diambil juga lah, pulang mangulang ambil juga. Timbul nang melihat ya Allah buburnya kayak mau kucing jadinya. Macam-macam masakan masuk. Coba kalau biar mudah tadi lah, itu kacang-kacangan aja. Artinya kan kalau ada gandum, bubur gandum yang masih utuh lah, kacang-kacangan ayam itu kan nyaman lah, kacang hinto, pasolia lain sebagainya itu tadi kan diolah bubur. Nah ini memang waras buburnya lah, memang bentuknya bubur. Tetapi kalau pian buat daun-daun tadi kan udah campur aduk jadinya. Pas ya Allah kan kucing lah. Sedekah itu tujuannya dimakan orang apa kada? Sedekah itu tujuannya baik untuk dimakan orang ketujuh. Jadi biar mau ulah buburnya bujur-bujur, nukar daging misalkan, nukar ayam, nukar nyiur nang banyak lama. Kan ini nyaman akhirnya. Nah ini nang bujur bersedekah, berpuasa nang menggawi puasa sunnah. Dibagikan niat sedekah, maka mudah-mudahan Allah luaskan rezeki dia. Setahunan penuh kada kekurangan rezeki. Tapi supaya dimakan orang tadi nang bujur-bujur, jangan harus 40 macam bahan, timbul aneh jadinya lah. Nang kayak diharu beruang lah bubur itu macamnya. Sampai pucuk Jawa, kira-kira pucuk Jawa itu dimasukkan ke situ nyaman apa kada? Pucuk belalang lah, pucuk ini, pucuk itu. Kurang bahannya masih belum 40. Kayu jabuk aja. Nah, ini kayu jabuk belum busi ya. Kayu jabuk nang gatal lah. Batu lah, buat juga batu lah. Nah ini jangan seperti itulah. Artinya ya makanan ya normal-normal aja. Tetapi yang penting nih niatnya tadi lah. Sebagaimana niat kodok tadi kan bagus niatnya. Walaupun manfaatnya ada banyak. Kalau bubur itu niatnya bagus, manfaatnya bagus. Nah insya Allah biar dapat keberkahan. Itu tujuannya apa? Memuliakan tanggal 10 Muharram tadi. Biar ambil anak yatim cari, biar usap kepalanya, biar beri duit, biar jamin sekolahnya, biar jamin pemakannya. Ini mantap lagi. Ujar Nabi, orang yang mengkafil anak yatim itu kada jauh lawan sini disuruh. Ibarat jari ini nah parah kalau jari lah, jari telunjuk lawan jari tengah ini kada jauh. Artinya kada bahala. Maksud Nabi, orang yang ketujuh mau nyantuni anak yatim, yang kada mampu itu di surga parah lawan Nabi. Cuma nang ngaran yatim itu lah lain sudah ganal sesingutnya. Ini banyak isu nama mengaku yatim jualan. Arwah apa rumah ada aja lah, abah ada arwah nini ada lagi, arwah juga sudah aja lah. Ini banyak nama mengaku sesingut sudah melingkar lah, ada yatim terus. Yatim itu belum balik. Nah, kalau sudah sesingut gana-gana, itu lah yatim lagi lah. Nah, jadi nang maksud biar cari sok itu lah, biar santun itu anak yatim belum balik. Ditinggal meninggal oleh walinya. Siapa walinya? Abahnya. Yatim. Oh miskin lagi nya. Kamu yatim sugih bang. Nah dulu nang miskin nang dicari. Lah biar santun, biar berikan harta, berikan. Amun kau biar sakulahakan, bukan cuma tanggal 10 Muharram lah. Artinya biar ambil tanggal 10 Muharram. Setelah itu anak di pondok kita biar bulanannya aku yang membayarnya. Cari akan lain. Ikam aku bulanannya, ikam pemasukannya, ikam mulainya. Bertiga cukup. Nah ini harta biar manfaat, biar mati datang tercatat terus. Alhamdulillah. Nah ini daripada keutamaan 10 Muharram. Jadi memakai wangian, memakai pakaian yang bagus, bercelak lah, ziarah ulama, bersedekah, keluarga di rumah disedekahi lah. Nang laki biasanya memberi duit sekian, bari lebih banyak. Nah
ini sebelum Muharram. Niatnya memuliakan sebelum Muharram, maka mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan sebagaimana Nabi Allah Adam diampuni oleh Allah, sebagaimana Nabi Allah Nuh diselamatkan daripada banjir besar, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim diselamatkan daripada penguasa, sebagaimana Nabi Allah Yakub diselamatkan daripada kebutaan, sebagaimana Nabi Allah Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, sebagaimana Nabi Allah Yusuf dikeluarkan daripada penjara, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan niat-niat kita tadi adalah niat yang memiliki catatan di sisi Allah, membawa keberkahan, membawa kebaikan, dan khususnya kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan berkat 10 Muharram, tanggal 9 Muharram, kita berpuasa besok hari, Allah hapuskan kesalahan dosa kita, Allah hapuskan kesalahan kemaksiatan kita.